Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 4, 5, 6, 7 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 4 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat di siang hari. Selanjutnya terjemahan ayat 5. Artinya, maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucapkan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat selanjutnya adalah ayat 6. Artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Kemudian ayat 7 artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Demikian terjemahan dari ayat 4 sampai dengan 7 surat Al-A'raf. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan di atas, pada ayat 4 surat Al-A'raf ini, Allah telah berfirman yang artinya betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Kalimat pada ayat ini maksudnya adalah banyak dibinasakan itu karena lantaran mereka menyelisihi dan mendustakan rasul-rasul kami. Setelah penyelisihan dan pendustaan itu, Allah Ta'ala menghukum mereka dengan kehinaan dunia yang terus bersambung dengan kehinaan di akhirat. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-An'am ayat 10, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan, sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Juga dalam surat Al-Hajj ayat 45, Allah juga berfirman yang artinya, maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan karena penduduknya dalam keadaan zalim, sehingga runtuh bangunan-bangunannya, dan betapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tidak ada penghuninya. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 58, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan betapa banyak penduduk negeri yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya yang telah kami binasakan, maka itulah tempat kediaman mereka yang tidak didiami lagi setelah mereka, kecuali sebagian kecil, dan kamilah yang mewarisinya. Selanjutnya, Allah berfirman pada kalimat pada ayat 4 surat Al-A'raf ini, yaitu dalam kalimat yang artinya siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat di siang hari. Ini maksudnya bahwa di antara mereka ada yang tertimpa oleh siksa atau hukuman dan kesengsaraan dari Allah itu pada malam hari, atau pada saat mereka sedang beristirahat di siang hari. Ini diambil dari kalimat al-khailullah, yaitu beristirahat di tengah siang hari. Kedua waktu itu adalah waktu yang melalaikan atau lengah. Sebagaimana Allah telah berfirman
yang artinya, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain-main? Ini adalah terjemahan surat Al-A'raf ayat 97 dan 98. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 45 sampai 47. Yang artinya, maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dimenangkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari, atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya untuk menolak azab itu, atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dulur-dulur Siman, selanjutnya Allah telah berfirman dalam ayat 5, pada ayat 5 surat Al-A'raf ini, yang artinya, maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Jadi maknanya itu adalah bahwa dari mereka tidak ada perkataan mereka ketika datang siksaan, melainkan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya mereka berhak mendapatkan siksaan tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman, yang artinya, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya. Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang terbaik, agar kamu dapat ditanya. Mereka berkata, betapa celakanya kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Ini adalah terjemahan surat Al-Anbiya pada ayat 11 sampai 15. Terkait dengan hal-hal di atas, Ibnu Jarir rahimahullah berkata, di dalam ayat tersebut terdapat dalil yang menjelaskan tentang kebenaran yang disebutkan oleh riwayat yang datang dari Rasulullah SAW. Lalu dia meriwayatkan dari Abu Sinan, dari Abdul Malik bin Maisarah Az-Zarrad. Dia berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tidaklah sekelompok kaum binasa sampai mereka diberi uzur dari diri mereka sendiri. Abu Sinan berkata, aku bertanya kepada Abdul Malik, bagaimana itu bisa terjadi? Abdul Malik menjawab, lalu dia membaca ayat tersebut. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucapkan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Demikian juga halnya Allah telah berfirman dalam ayat 6, ya pada ayat 6 surat Al-A'raf, yaitu di mana Allah berfirman yang artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul. Ini samalah halnya dengan firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 65. Di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan ingatlah pada hari ketika dia, Allah, menyeru mereka dan berfirman, apakah jawabanmu terhadap para rasul? Juga Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 109 yang artinya, ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Maka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui segala yang gaib.
Jadi di sini Allah Ta'ala pada hari kiamat akan bertanya kepada umat-umat tentang sambutan mereka terhadap Rasul-Rasulnya berkaitan dengan risalah yang mereka bawakan. Dan Allah Ta'ala juga akan bertanya kepada Rasul-Rasulnya tentang penyampaian risalah mereka. Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan tafsir ayat yang artinya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanya pula para Rasul. Ini adalah terjemahan dari ayat 6 surat Al-A'raf. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang apa yang telah mereka sampaikan. Ibnu Marduwih rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam akan ditanya tentang orang lain di bawah kepemimpinannya. Seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Seorang istri akan ditanyakan tentang rumah suaminya. Dan seorang budak akan ditanyakan tentang harta majikannya. Lalu Nabi SAW membaca, yang artinya maksudnya membaca ayat 6 surat Al-A'raf, yang artinya maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanya pula pada Rasul-Rasul. Hadis tersebut diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim tanpa tambahan. Selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga telah berkata terkait dengan firman Allah Ta'ala, yaitu ayat 7 pada surat Al-A'raf, yang artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Di sini maksud daripada terjemahan dari makna dari ayat 7 surat Al-A'raf ini, kitab amalan para hamba akan diletakkan pada hari kiamat. Lalu dia akan berbicara tentang apa-apa yang dahulu selalu mereka amalkan. Maksudnya Allah Ta'ala akan mengabarkan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat tentang apa-apa yang dahulu mereka ucapkan dan mereka amalkan, baik sedikit maupun banyak, besar maupun kecil. Karena Allah Ta'ala maha menyaksikan atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah, dan tidak ada sesuatu apapun yang Allah Ta'ala lalaikan. Bahkan Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui semata-mata, mengetahui mata-mata yang berkhianat dan segala sesuatu yang disembunyikan di dalam hati. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, yang artinya tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini adalah terjemahan dari surat Al-An'am ayat 59. Demikian tadi penjelasan dari ayat 4 sampai dengan ayat 7 dari surat Al-A'raf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.